Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal akibatu littaqwa. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan juga hari esok kita sebagai umat Islam senantiasa siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan zaman, mulai dari tantangan resesi ekonomi, tantangan defisit moral, dan juga tantangan-tantangan yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam menghadapi berbagai macam tantangan zaman ini, umat Islam terbagi menjadi 4 di dalam menyikapinya. Ada di antara umat ini, mereka berada dalam posisi maqamul ajizi, pesimis di dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Dan ini adalah tingkatan paling rendah, dan tidak seharusnya seorang muslim merasa pesimis, lemah. Karena Nabi SAW melarang wala ta'jas, jangan kalian lemah. Tetapi kenyataannya banyak juga orang pesimis di dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Sehingga disitulah Nabi SAW mengingatkan wala ta'jas, jangan kalian lemah, jangan kalian pesimis di dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan global. Bahkan Nabi mengingatkan kepada kita supaya berlindung dari sifat pesimis, al-ajiz, sifat lemah ini. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan juga sifat malas. Ini jangan sampai ada pada diri seorang muslim. Walaupun ada kenyataannya di tengah-tengah masyarakat, di mana mereka memandang pesimis dalam segala hal berkaitan dengan masalah tantangan kehidupan. Yang kedua, di tengah masyarakat ini ada sebagian mereka yang menduduki tingkatan maqamus sabr, sabar di dalam menghadapi berbagai macam ketantangan kehidupan. Jadi dihadapi dengan maqamus sabri, sabar. Jadi karena hidup itu realistis ya. Hidup itu adalah menghadapi realitas ya. Ada kalanya orang itu di atas, ada kalanya di bawah. Sehingga ketika seseorang itu tertimpa sesuatu berupa musibah atau ujian, maka sebagai seorang muslim di sini harus sabar ya. Jadi sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala mereka tanpa batas. Jadi makanya kesabaran itu jamaah sekalian pahalanya tidak terbatas ya. Karena memang kesabaran tidak ada batasnya. Selama kita hidup, selama kita masih bernyawa, selama kita masih ada di dunia ini, maka kesabaran itu harus menyertai di dalam kehidupan kita. Inilah sikap seorang muslim. Nah, tingkatan yang ketiga adalah maqamur ridha. Jadi orang-orang yang merespon daripada tantangan kehidupan, ujian kehidupan ini dengan kacamata ridha. Jadi tingkatan ridha itu lebih tinggi daripada tingkatan sabar. Orang yang ridha terhadap ujian atau terhadap tantangan, dia selalu memandangnya dengan kacamata optimis, percaya diri. Dia memandangnya susah senang itu hanyalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang ridha, dia akan selalu melihat takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku di muka bumi ini, sehingga dia bisa menerimanya apapun keadaannya. Makanya Nabi kalau pas lagi keadaannya senang ditanya,
bagaimana keadaanmu ya Rasulullah? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan pujian itu kita bisa menyempurnakan amal saleh, menyempurnakan nikmat Allah. Dan Nabi kalau lagi susah, lagi sedih, ditanya oleh para sahabat, jawabannya juga alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala kondisi. Kenapa bisa menjawab seperti itu dengan jawaban optimis? Karena ridho, ya, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling puncak jamaah dalam merespon tantangan itu adalah maqamus syukri, ya, maqamus syukri, yaitu tingkatan bersyukur. Jadi bersyukur itu di atas sabar, bersyukur itu di atas ridho. Jadi puncak dari respon dari semua ujian dan tantangan itu adalah syukur, ya, syukur, bersyukur atas segala nikmat Allah. Nah, nikmat Allah ini kan ujian. Nikmat kita punya duit, nikmat juga ketika kita tidak punya duit, ya. Kenapa? Sama-sama ujian. Maka ketika itu orang akan mengatakan alhamdulillah ketika punya duit, alhamdulillah gak punya duit juga dia mengatakan alhamdulillah. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena dia melihat dengan kacamata bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nikmatul hayat, nikmat kehidupan, nikmatus sa'ah, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang la in syakartum la azidannakum. Kalau itu dihitung gak akan terhitung, dan kalau itu dihitung terus maka akan bertambah hitungannya berupa apa? Keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kacamata yang harus kita pakai ketika kita melihat dan menyikapi dari berbagai macam situasi dan kondisi, dan ini sebagai bahan refleksi kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara melihatnya kita harus pakai kacamata syukur, cara melihatnya harus pakai kacamata ridho, cara melihatnya adalah pakai kacamata sabar. Dan jangan pakai kacamata lemah, ajes tadi, ya. Karena kelemahan itu akan menghentikan seseorang untuk beramal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.